Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kebenaran iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga di hari ini Tuhan, kami boleh menikmati nafas kehidupan kami sehingga sampai saat ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan membawa berkat bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, serta bagi kehidupan sesama kami dimanapun kami berada, ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memberikan terang bagi kami, sehingga kami mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat renungan kita saat ini terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Demikianlah bacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, makna yang terkandung dari ayat firman Tuhan ini adalah bahwa surat ini merupakan kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Peristiwa yang terjadi ketika itu adalah bangsa Yehuda yang sedang ditawan di daerah Babel. Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel selama 70 tahun lamanya. Tujuan Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel adalah supaya mereka mau kembali kepada Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana jika sebuah bangsa sedang ditawan, maka mereka akan merasa tertekan dan mengalami masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan yang sedang memberikan cobaan kepada bangsa Yehuda, Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka bertahan. Surat dari Nabi Yeremia tersebut di atas merupakan bentuk pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka dapat bangkit kembali dan mempunyai kekuatan dan pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui akan rancangan hidup bangsa Yehuda dan tujuan Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada mereka, yaitu untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Di masa pandemi mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan akibat dampak dari virus pandemi COVID-19 ini. Jika ada kegagalan-kegagalan dan masa-masa hidup yang sulit, itu merupakan salah satu rancangan Tuhan. Rancangan yang diberikan untuk masa depan hidup yang lebih baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita dalam kehidupan kita saat ini, mungkin saudara mengalami masa-masa yang sulit, mungkin saudara saat ini mengalami isolasi mandiri, atau mungkin saudara kehilangan orang yang sangat dikasihi karena terkena virus corona. Saudaraku yang terkasih, jika kita melihat kitab Yeremia pada ayat selanjutnya, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-12 yang menyatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makna dari ayat ini adalah jika kita mempunyai masalah, maka hendaknya kita minta pertolongan hidup dalam doa. Ketika kita memiliki suatu masalah, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan berseru hanya kepada Tuhan. Masalah hidup yang Tuhan berikan tentu tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Tuhan menyediakan berbagai macam jalan, dan Tuhan berikan itu untuk membantu kehidupan kita. Terkadang doa yang tidak dikabulkan adalah rencana terbaik dari Tuhan untuk kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Rancangan dan rencana Tuhan merupakan rancangan damai sejahtera
untuk memberikan masa depan yang pasti untuk kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, saat ini, kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali tekanan di mana-mana. Mari saya mengajak kita selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang dalam masa-masa sulit dan terpuruk, mari kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki harapan akan hidup ini, maka percayakan semuanya itu kepada Tuhan seutuhnya dan berserah penuh hanya kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika kita dalam masa sulit ataupun masa yang berbahagia. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, atas pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu yang saat ini boleh kami dengarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mengimani rancangan Tuhan adalah rancangan yang sukacita dan penuh pengharapan, rancangan yang penuh damai sejahtera buat kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan kekuatan firman-Mu saat ini kami akan melangkah dalam kehidupan kami di hari ini. Mungkin saat ini Tuhan, di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, mereka dalam masa-masa sulit, namun Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, dan Tuhan lawat semua yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan lawatan Tuhan, dan jamahan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan penolong kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.